Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Gusti Baskara Agung Putra Pratama dari Sakaba Hari Korcap Kabupaten Malang, Pangkalan TNI AL Lanal Malang. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang budidaya ikan lele dalam rangka Peran Saka tahun 2020. Itu profil saya, bisa dilihat kawan-kawan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, rencana operasi untuk budidaya ikan lele, kita ke slide berikutnya. Yaitu ada 3. Yang pertama, kita akan bahas tentang teknik pelaksanaannya. Apa aja teknik pelaksanaannya? Bisa dilihat di gambar. Untuk ini adalah kolam terpal yang disiapkan untuk budidaya ikan lele. Nah, memang yang pertama adalah menyiapkan media kolam. Budidaya ikan lele kolam terpal bisa dilakukan di rumah. Terpal jadi media yang paling mudah didapatkan. Cara-caranya bisa dilihat sendiri di sini. Ada A, B, C, D, E. Kalian bisa baca sendiri ya. Lanjut, ini adalah bibitnya. Yang kedua adalah pilih bibit unggul. Pemilihan bibit ikan lele tidak boleh asal. Pilih bibit lele unggul yang sehat dan lebih besar. Bibit lele yang unggul biasanya gerakannya agresif dan gesit saat diberi makan dan warna sedikit lebih terang. Yang ketiga adalah penebaran bibit lele. Sebelum mulai menebar bibit, Anda memisahkan ikan lele ukuran besar dan kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari ikan lele memakan sesama karena ikan lele bersifat kanibal. Selanjutnya, pemeliharaan ikan lele. Dalam budidaya ikan lele, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan. Setelah ikan lele berumur kurang lebih 20 hari, Anda harus melakukan penyortiran. Pisahkan lele yang besar dan kecil dalam kolam yang berbeda. Kualitas air kolam juga berpengaruh dalam pemeliharaan ikan lele. Bisa dilihat sendiri. Lanjut ke panen ikan lele. Anda bisa memanen ikan lele jika sudah berusia kurang lebih 90 hari dari masa tebar bibit. Pastikan pengambilan ikan lele dengan sarung tangan. Anda juga bisa menggunakan jaring ataupun serokan besar. Nah, di bawah itu apa itu? Itu ada budidaya ikan lele sistem bioflok juga bisa dijadikan alternatif. Apa itu bioflok? Sistem bioflok ini merupakan kolam berbentuk bulat yang lapisan terpal yang dilengkapi dengan pipa pembuangan kotoran yang memudahkan penggusuran kolam. Kolam ikan lele pun terbebas dari bau. Lanjut, yang kedua distribusi bahan. Ini dia bahan-bahan untuk memelihara, untuk budidaya ikan lele. Bisa dilihat ada 12 bahan: paku, bambu, terpal, jaring, palu, gergaji, golok, bibit ikan, bak, ember, pakan, dan air. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Nah, di zaman sekarang ini, budidaya ikan lele sudah bisa pakai teknologi. Apa teknologinya? Bisa dilihat ini yang seperti tadi, yang panen itu menggunakan keunggulan budidaya lele menggunakan sistem bioflok. Penggunaan teknologi bioflok dipercaya bisa menjadi solusi untuk sektor budidaya perikanan komunitas lele yang selama ini menjadi unggulan. Bisa dilihat ini masih panjang. Kita singkat aja seperti itu supaya kalian bisa lihat sendiri dulu. Sudah, kita lanjut ke rencana pemasaran. Nah, kita udah usaha budidaya ikan lele, pastikan kita harus memasarkan ikan lele itu. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada strateginya. Yang pertama itu jual ke pedagang pecel lele. Yang kedua, kerjasama dengan pengepul lele. 3, jual ke produsen makanan berbahan dasar ikan lele. Keempat, kerjasama dengan supermarket. 5, lakukan pengolahan sendiri. 6, penjualan lewat online. Jual ke pedagang pecel lele, yang pasti itu sederhana kan. Strategi pemasaran bisnis budidaya ikan lele dengan menjualnya ke pedagang pecel lele itu gampang. Di Indonesia sudah banyak yang jual pecel ikan lele, khususnya di Jawa. Kita lanjut. Kerjasama dengan pengepul lele. Tips berikutnya adalah lakukan kerjasama dengan pengepul ikan lele. Misal menjual ke mereka sistem kiloan, sistem minimal kuantiti ataupun pembayaran tempo. Lanjut, jual ke produsen makanan berbahan dasar ikan lele. Warung-warung banyak, kita bisa jual ikan lele itu ke warung-warung yang butuh ikan lele untuk jadikan pecel lele. Lanjut, kerjasama dengan supermarket pasti, karena sekarang pembelian produksi ikan semakin tinggi, jadi kita stay ke supermarket. Lanjut, lakukan pengolahan sendiri seperti masak, bisa masak nugget lele, abon lele, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah
penjualan lewat online. Ini sudah lumrah di sini karena kita ada di tahun 2020, kita ada generasi Z, kita harus jual apapun itu lewat online. Sekarang pandemi seperti ini berjualan pun susah. Sekarang zamannya online. Sekarang kita jual online. Lanjut, rencana keuangan. Pasti di situ kan ada rencana keuangan kayak beli ini, beli banyak, ini pengeluaran dan lain sebagainya. Untuk modal, biaya awal atau modal untuk mendirikan usaha ini, jumlah modal sebelum mendirikan usaha adalah 5 juta. 5 juta. Bisa dilihat ini biaya tetapnya ada sampai 2.510.000, biaya variabelnya ada 1.395.000, total biaya seluruhnya adalah 3.905.000, anggaran biaya tak terduga adalah 1.095.000 rupiah. Lanjut ke analisis keuangannya, total itu bisa dilihat sendiri. Nomor 1 itu ada 3.800 ekor dan nomor 2 itu sekitar terjual harga jualnya 6.650 dan lain sebagainya. Analisis pendapatan juga ada, analisis pendapatnya juga ada, BC adanya, BC juga ada, payback periode juga ada di sini, bisa dilihat sendiri. Bab 5 adalah rencana pengembangan usaha. Pasti butuh dikembangkan usaha itu, yaitu dapat membuat olahan makanan berbahan dasar ikan lele, menjual dan memasarkan hasil olahan ikan lele, menambah lahan atau kolam budidaya agar hasil produksi dapat memenuhi pesanan pasar dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri itu ada 6 rencana pengusaha ikan lele. Bab 6 yaitu lampiran. Ini budidaya ikan lele yang ada di Lanal Malang. Bisa dilihat. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.